pagi, selamat siang, selamat malam. Kenal film-film tadi? Ya, kalau enggak juga udah kelihatan dari judulnya. Yes, tier list. Ini bakal jadi sesi baru. Selain mau cari masalah, tujuannya dibuat konten ini juga biar gua nggak kebingungan mau nonton apa. Dan sekaligus untuk memberikan dorongan lah. Karena konten gua yang lain kebanyakan ngebahas sesuatu yang spesifik dari sebuah film atau seri. Jadi kadang sering bingung mau nonton apa. Karena kadang udah nonton 3-4 film tapi nggak ada yang bisa dibahas. Ya nggak mungkin juga terus-terusan ngebahas film favorit gua. Karena ya bakal kehabisan bahan dan nggak mungkin juga untuk ngebahas Gundam mulu karena ini bukan channel khusus Gundam. Tapi terima kasih kepada fandom Gundam yang udah meramaikan. Konten Gundamnya akan diselang-seling ya karena gue juga mesti rewatch puluhan episode untuk ngebahas satu seri, jadi ya bakal lama. Oke, mari kita masuk ke menu utama, yaitu tier list film-film Denis Villeneuve. Karena namanya susah dilafal kan, mulai dari detik ini beliau akan kita panggil sebagai Bang Denis. Dan disclaimer, tier list ini dibuat berdasarkan pendapat pribadi tanpa ada pengaruh eksternal, baik itu review, wawancara, maupun video esai orang lain, jadi pure dari otak gua sendiri. Selain itu, tier list ini juga akan dibagi dua, yaitu berdasarkan opini objektif dari sudut perfilman berdasarkan pengetahuan gua, dan sesi kedua berdasarkan kenyamanan menonton. Jadi film yang sampah secara kritik mungkin bisa ada di tier atas kalau fun untuk ditonton. Oke, paham? Aman? Nah, bagi yang asing dengan nama Bang Denis, beliau ini boleh dibilang top tiernya direktur film distopia dan fiksi ilmiah di masa sekarang. Karya terbarunya yang mungkin kalian kenal adalah remake Dune dan Blade Runner 2049. Kalau yang pernah nonton karyanya, boleh komen judul apa yang udah kalian tonton dan judul mana favorit kalian dan kenapa. Dan yang belum pernah, mungkin tier list ini bisa jadi panduan untuk memilih atau memulai menonton karya-karya beliau dari mana. Oke, intronya panjang banget. Mari kita mulai tier listnya yang kita mulai tanpa urutan khusus. 3 artinya sampah, 5 mid, 7 lumayan, 8 bagus, 9 bagus banget, dan 10 adalah masterpiece. Oke, judul pertama adalah Prisoners. Sebuah film misteri neo-noir tahun 2013 yang menceritakan kasus hilangnya 2 anak kecil di sebuah kota kecil. Meski film ini sama sekali enggak memiliki aura distopia sebagaimana kebanyakan film Bang Denis, gaya sinematografinya tetap terasa Bang Denis banget dengan efisiensinya. Selain plot twist yang cukup mengecoh dan acting fantastis dari para aktor terkenal yang wajahnya lumayan sering gue lihat, seperti Hugh Jackman, Paul Dano, dan Jake Gyllenhaal, nggak ada hal yang terlalu spesial dan terasa seperti kisah misteri detektif pada umumnya, yang mana tentunya ini bukan sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, Prisoners gua tempatkan di tier 7. Next Floor ini adalah short film dari Bang Denis, bisa kalian tonton di YouTube meski nggak ada subtitle, tapi tenang aja, tidak banyak dialog kecuali ketika para pelayan berganti lantai. Hence Next Floor. Film ini dibuka cukup aneh, bukan karena makanan yang disajikan, tapi gerakan makan mereka yang kayak diputar pada 2 kali speed. Tapi seiring film bergulir, keanehan itu masuk akal karena inti dari film pendek ini adalah menampilkan ketamakan manusia yang nggak pernah bisa dipuaskan. Ini pergantian lantai dengan para tamu jamuan yang terus jatuh, kita sadar kalau mereka menghancurkan diri sendiri dengan ketamakan tersebut. Nah, adegan-adegannya cukup on point sehingga bisa dimengerti tanpa dialog. Tapi ya, nggak ada hal yang spesial, jadi cocok ditempatkan pada tier 5. 32 Agustus di Bumi. Boleh gue bilang judul yang mengejutkan bagi gue pribadi karena film ini adalah salah satu film yang belum pernah gue tonton. Jadi gue menyelam tanpa tahu apa-apa dan nggak menyangka kalau film ini hanya sesimpel sebuah film romansa. Bayangkan sepanjang film mata aing ngotot mencari tanda-tanda kapan plot akan meledak, namun pada akhirnya nihil. 32 Agustus di Bumi bener-bener hanya film romansa dengan percikan gaya film Bang Denis yang juga masih kerasa setengah-setengah, masih ngeraba. Mungkin karena ini merupakan salah satu karya awalnya beliau di tahun 1998 dan gaya efisiensinya belum begitu berani sehingga cukup banyak transisi pen cepat yang rasanya enggak Denis banget. Sebenarnya plotnya lumayan, tapi karena dikemas dengan gayanya Bang Denis yang juga sedang meraba-raba ini, film tersebut jadi begitu aneh dan sangat membosankan. Mungkin kalau ditangani Mark Webb ya bisa jadi film bagus, tapi kayaknya genre pure romansa bukan ranahnya Bang Denis setidaknya di awal karirnya. Jadi kita letakkan di 3.
Man, it's a beautiful day. Maelstrom merupakan film tahun 2000 yang menyenggol perihal aborsi yang dimonologkan oleh seorang ikan. Keputusan Bang Dennis untuk mencerminkan kegelisahan sang pemeran utama atas tindakan aborsinya melalui tabrak lari adalah sesuatu keputusan yang jenius. Dengan korban yang seorang tukang ikan juga membuat simbol noda dosa yang gak mau hilang dengan bau amis ikan yang sangat menyengat juga on point banget. Entah ini karena banyaknya simbolitas dengan ikan, rasanya ngeri dan jijik di sekujur tubuh gua gak mau hilang sampai akhir film. Seolah-olah gue juga merasakan kecemasan si pemeran utama. Ending film ini bagi gue juga begitu sempurna karena tidak mengambil jalan yang realistis, dimana penembusan dosa berpusat pada cinta yang diperoleh melalui si anak tukang ikan, sehingga bisa menyapu kedua masalah aborsi dan tabrak lari sekaligus. Jadi si pemeran utama bisa sembuh dari rasa bersalah aborsinya dan kembali bisa merasakan cinta selagi mendapatkan kesempatan kedua atas dosanya yang melakukan tabrak lari. Sebuah konklusi yang 99% nggak nyata akan tetapi memberikan harapan, nggak menambah noda namun membersihkannya. 2 tahun setelah karya anehnya 32 Agustus di bumi, Bang Dennis tiba-tiba kembali menobrak pintu dan bilang ke muka gua, dan yang lebih gilanya lagi ada Indonesianya coy. Indo Pride, masterpiece karena ada Indonesianya. Tapi gua nggak suka ikan. Turun ke 8. Ya, ada sesuatu yang lucu dari film ini karena kedua pemeran konsultasi permasalahan mereka kepada orang yang sama secara nggak sadar. Ya, bisa dibilang ending indah ini bisa didapat karena kehadiran bapak tersebut. Incandice adalah pelaku yang membuat Prisoner dapat tier 7. Film misteri tahun 2010 ini menceritakan perjalanan 2 anak kembar yang menelusuri masa lalu ibu mereka setelah mendapatkan wasiat untuk mencari abang dan ayah kandung mereka. Menggunakan alur yang maju mundur, kita dibawa untuk ikut menyaksikan potongan hidup sang ibu di masa perang bersaudara Lebanon. Meskipun dengan setengah dari cerita ini fiksi, Nawal Marwan benar-benar kerasa seperti orang sungguhan, seolah-olah sedang menonton cerita berdasarkan kejadian nyata, dan rasanya sama sekali nggak kecampur fiksi, sehingga plot twist yang begitu di luar nalar di akhir cerita memiliki impact yang besar, bahkan membuat gua menonton 2 kali back to back. Bang Dennis bisa menangkap kekacauan dan kebobrokan yang ditimbulkan perang nggak hanya dari sudut visual adegan-adegan tragedi bersenjata, namun juga dari kisah Nawal Marwan menjadikannya sosok perang itu sendiri. Ada beberapa hal yang pengen gua utarakan dari film ini, tapi rasanya ya akan sangat spoiler, jadi mungkin bakal gue jadiin video short kalian nanti, sebab gue rasa ini adalah film yang bagus banget dan spoiler bisa merusak pengalaman anda saat menonton. Gaya film Bang Dennis juga rasanya udah solid banget di sini, dia udah memantapkan identitasnya sehingga suasana film ini terasa familiar berkat gayanya yang mengutamakan pengambilan gambar yang efisien dan menangkap emosi sementah mungkin. Gue bisa imersif mendapatkan gambaran penuh pada daerah-daerah yang dikunjungi. Safe to say, Incandice adalah mahakaryanya Bang Dennis. 9. Ngomong-ngomong soal Incandice, Sicario merupakan karya yang bisa gua kata serupa dengan latar yang berbeda, dengan ruang lingkup yang lebih kecil namun nggak personal. Gimana ya? Sicario membawa kita menyaksikan Emily Blunt yang ikut terseret dalam kasus kartel narkoba. Perbedaannya dengan Incandice, alih-alih menyaksikan potongan perjalanan yang personal, kita menyaksikan sebuah kelompok khusus yang mengusut jalur narkoba melalui ruang lingkup yang begitu kecil sehingga terasa asing. Meski kita menyaksikan dari dekat, akan tetapi baik penonton dan Emily selalu diselubungi kegelapan, menimbulkan kesan bahwa operasi dan tim ini benar-benar khusus dan jauh di luar liga kita dan Emily, menghasilkan ketegangan dari awal hingga akhir cerita. Akan tetapi menurut gue masih belum ada di liga yang sama dengan Incandice, jadi ya kita kasih posisi 8. Bagi yang ngikutin video-video gue, bukan rahasia umum lagi kalau Blade Runner adalah film terfavorit gue yang tiap tahun aing tonton sampai hafal tiap adegannya. How's it feel? Killing your own kind. You imagined it was you. You look lonely. Because that was the plan. I can Cells. Have you ever been in an institution? Cells. Do they keep you in a cell? Cells. Because When you've you're not never seen a performing your duties, miracle. do they keep you in a little box? Cells. Dying for the right cause is the most human thing we can do.
Blade Runner 2049 adalah sequel dari film dystopian neo-noir cyberpunk berdasarkan karya Philip K. Dick, Do Android Dream Electric Sheep. Sebagai penggemar Blade Runner sendiri, keseriusan Bang Dennis bisa ditangkap melalui setiap adegan yang dirangkai begitu cantik, disokong oleh skor Hans Zimmer. Dan akting Ryan Gosling yang menjadikan tiap adegan hidup dan selalu menceritakan sesuatu, membuat film ini salah satu dari beberapa sequel yang setara dengan film pertamanya. Kalian bisa menonton video gua yang ini kalau mau tahu apa tanggapan gua tentang pesan yang disampaikan oleh Blade Runner 2049. Tapi singkatnya, sequel ini enggak cuma ngebawa tema mempertanyakan kemanusiaan, namun bagi gua Blade Runner 2049 mengambil langkah lebih jauh dengan mempertanyakan apa artinya menjadi sebuah makhluk yang memiliki hidup, berpikir, merasa, dan bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Selain semua hal tadi, film ini juga mendapat poin tambahan dengan adanya anada. Untuk memberi contoh betapa well craftednya adegan di film-film ini, mereka yang nggak pernah nonton Blade Runner setidaknya tahu adegan ini. Soalnya ada anada arma setelah adegan ini juga bagus karena ada anada. Film ini juga menyenggol permasalahan sosial yang sudah terjadi, di mana karena terdiskoneksinya kehidupan sosial, beberapa orang bisa menemukan cinta dalam bentuk program, apalagi programnya Anada 8 karena ada Anada Armas. What? Karena ini adalah film favorit gua yang udah ditonton ratusan kali, berbeda dengan Incandice, membuat gua sadar ada beberapa adegan di film ini yang rasanya bisa ditrim lebih lagi. Bang Dennis sangat percaya diri dan angkuh di Blade Runner 2049 karena ini adalah project impiannya. Jadi ada beberapa part yang memang terasa over, seperti halnya Zack Snyder yang terlalu asik dengan slow-mo-nya. Ya, Officer K terlalu banyak aura farming. Film ini mungkin akan menjadi masterpiece kalau aja ada lebih banyak adegan anada. Alan? Agak susah nge-rate film ini karena sebelum nonton gua udah kena spoiler dari sebuah esai tentang genre misteri, dan gua adalah tipikal orang yang cukup terganggu dengan spoiler. Untuk menggambarkan seberapa parahnya gangguan ini, gua dulunya fans berat Shingeki no Kyojin. Saking sukanya gua berhenti nonton bajakan karena zaman itu ya memang masih susah untuk nonton legal. Karena itu gua beralih ke komiknya sebagai bentuk support pada si mangaka. Tapi tiba-tiba saat season kedua keluar, SNK menjadi populer dan dibinjakan banyak orang. Bahkan yang nggak nonton anime pun jadi ikut nonton. Nah, permasalahan dengan hal seperti ini adalah spoiler di mana-mana, sulit untuk dihindari kecuali berhenti main sosial media. Dan ini bukan dari anime aja, tapi juga dari orang-orang yang mulai baca manga mingguan. Gue masih ingat waktu itu masih ngoleksi di volume 23 dan karena kena spoiler, ngasih komiknya ke adek gue, nggak nonton animenya walaupun udah gampang ditonton legal sekarang, dan bahkan sampai benci segala hal yang berkaitan dengan Shingeki no Kyojin. Ya, separah itu. Hal ini juga yang membuat gua sampai sekarang belum nonton Interstellar. Gua nggak bisa menikmati Enemy seperti film-film lainnya karena udah tahu isi film tersebut dan kemungkinan hampir semua simbol-simbolnya. So, gua rada bingung mau masukin ini di mana. Mungkin tier 7 kali ya. Ya, cukup menarik untuk menyaksikan bagaimana sudut pandang orang-orang yang punya gangguan dua personalitas dan disampaikan sepenuhnya dengan show tanpa tell, bahkan ya hingga akhir. Ya, jadi 7 sih kayaknya bagus. Arrival adalah film alien tahun 2016 diperankan oleh Amy Adams dan Jeremy Renner. Buat yang belum pernah nonton film ini, boleh skip ke film selanjutnya karena menurut gua sama dengan Incandice akan teramat sangat disayangkan jika kena spoiler. Menonton film ini entah mengapa mengingatkan gua pada The Thing, kendati dua film ini memiliki suasana yang berbeda. Setelah menonton 2 kali, gua akhirnya sadar kesamaan apa yang keduanya miliki, yaitu ketidaktahuan pemeran dan penonton tentang sifat makhluk asing yang mereka hadapi. Kita benar-benar menonton alien. Ketidaktahuan ini memaksa kita untuk menyimak agar mengetahui bagaimana sifat mereka, bagaimana mereka berkomunikasi, dan apa tujuan mereka. Selama 2 jam, para karakter dan kita penonton mencoba untuk belajar bahasa mereka agar bisa memahami hal-hal asing yang menyelimuti objek luar angkasa tersebut. Menurut gua, film ini sangat keren karena alien yang ditampilkan gak hanya sekedar bentuk lain dari binatang. Bahasa mereka bukan sekedar mengerang, mendengkur, atau melengking. Bahasa mereka benar-benar asing dan
di luar nalar. Komunikasi mereka yang bisa menembus ruang dan waktu ada di luar kemampuan kita. Dan alat transportasi mereka yang aneh dan bisa melayang tanpa thruster, serta fakta kalau mereka sama sekali nggak ada niatan untuk berburu, menghancurkan dan menguasai sangatlah keren. Membuat fantasi akan kehidupan asing di luar sana sangat berbeda dari kita, menjadi rasanya benar-benar menyegarkan untuk melihat kalau alien nggak cuma seolah manusia yang bentuknya dirombak sedikit agar terlihat aneh dan adatnya diganti dikit supaya kelihatan kayak dari suku lain dan lain dari manusia ya, atau sesimpel binatang luar angkasa. Oleh karena itu 9. Politeknik adalah film tahun 2010 yang menceritakan kejadian penembakan massal pada tahun 1989 yang dilakukan oleh seorang pemuda anti-feminis. Gua nonton film ini dengan ekspektasi akan melihat motivasi si pelaku, bagaimana lingkungan membuatnya bisa melakukan hal tersebut, serta menyaksikan background beberapa karakter yang akan menjadi korban seperti halnya film-film dengan tema yang serupa. Akan tetapi motivasi si pelaku ternyata hanya disampaikan melalui monolog saat dia menulis surat tentang bagaimana tindakan feminis telah menghancurkan hidupnya dan mempersulitnya, terlebih karena dia adalah orang yang antisosial. Begitu pula dengan karakter-karakter lainnya yang cuma ditampilkan dikit aja pengalaman hidupnya, sehingga mereka tetap terasa asing sampai adegan penembakan terjadi. Gue pikir ini cukup aneh dan mulai berpikir ini bakal jadi 32 Agustus di bumi yang lainnya yang sama sekali nggak bisa relate ke gue. Akan tetapi seiring penembakan terjadi, rasa simpatik tentunya ada, terutama kepada korban yang para perempuan. Dan tanpa adanya latar belakang yang kuat dari si pelaku, simpati gue terhadap karakter tersebut juga tipis, sehingga gue bisa melihat seluruh kejadian secara netral. Dan pada akhirnya sampailah pada sebuah adegan di mana salah satu korban yang latar belakangnya secuil kita lihat menulis surat untuk ibu si pelaku. Je vous écris parce qu'aujourd'hui j'ai pour la deuxième fois de ma vie profondément peur. La première fois c'est quand j'ai rencontré votre fils. Votre fils qui m'a ouvert la porte sur ce que le monde peut contenir de haine. Et j'en suis restée marquée pour la vie. Lui, il est mort. Moi, je suis vivante. Il est libre. Je suis coincée. Kebencian, it just click. Untuk kedua kalinya gue meneteskan air mata saat menonton film Bang Dennis, di mana pertama kali terjadi saat menonton Blade Runner 2049. Tidak begitu mengenal tokoh membuat kita bisa melihat situasi dengan lebih objektif. Gue sedikit mengerti kemuakan dan keputusasaan si pelaku, akan tetapi di lain sisi gue juga paham situasi para wanita, yang mana kita lihat juga kesulitan untuk bergerak dalam dunia yang memang dasarnya digerakkan oleh para lelaki. Akan tetapi yang pelaku tembak, mereka bahkan bukan feminis. Bahkan kalau feminis yang sebenarnya pun bukanlah jelmaan yang si pelaku deskripsikan di awal cerita. Segala situasinya begitu memilukan. Tragedi ini terlahir sebab tatanan sosial manusia itu sendiri. It just sad. Film ini juga tampil dalam pewarnaan hitam putih yang mana menurut gua sangat bagus untuk membuat dramanya lebih berasa daripada didominasi thriller. Sebab darah dan cahaya tembakan menjadi samar dengan pewarnaan tersebut, membuat adegan penembakan sepenuhnya mengandung bawang. Hei, siapa yang meninggalkan bawang di sini? Weh, akhirnya Islamic Space Opera. Kapan lagi dengar Assalamualaikum di planet lain? Ya, well, gak ada sih. Karena daripada Islam, mungkin lebih tepatnya Dune adalah Arabnya Space Opera. Karena nggak cuma kultur Islam, tapi juga ada beberapa agama lainnya. Gua rasa nggak akan ada sutradara yang bisa menangani remake Dune lebih sempurna daripada Bang Dennis. Dari awal gua selalu bilang kalau Bang Dennis punya karakteristik shot-shot yang efektif. Kalau kalian pernah nonton video gua yang ngebahas Mamoru Hosoda, kedua orang ini hampir sama. Dimana Hosoda juga punya sinematografi yang minimalis pada animasi-animasinya. Namun, jika Hosoda membuat shotnya minimalis selain untuk terlihat realistis dan menyimpan energi untuk dituangkan pada adegan yang lebih berimpact, Bang Dennis mengambil selangkah lebih jauh sehingga shot-shot yang bagi dia efisien ini membuat segala hal realistis, membuat kita lebih imersif. Oleh karena itu, rasanya Bang Dennis dan Hans Zimmer adalah dua nama yang sekarang ini nggak bisa dipisahkan. Sebab dengan sinematik realistisnya, elemen magical itu sendiri bisa kita rasakan melalui skornya Hans Zimmer.
Well ya, meski Bang Dennis sudah menggunakan tipikal musik yang sama, minimalisnya dengan sinematografinya sendiri, sedari Maelstrom, tapi impactnya berbeda karena lebih besar lagi kala bersama Hans Zimmer. Dune adalah bentuk nyata ketika kita ingin berbicara tentang CGI yang memanjakan mata di era sekarang. Bang Dennis bilang persetan dengan visual yang bersih. Di saat kotor dan penuh debu, dia mengisi mata kita dengan debu. Di saat malam, dia bilang benar-benar malam sehingga pandangan kita terbatas. Dan ketika dingin, rasa sejuk seolah-olah bisa kita lihat. Segala hal terasa realistis lagi bisa tetap menyimpan pesan dengan aman dan menyampaikannya pada kita penonton. Kata efisien juga berlaku dalam penyampaian cerita. Tradisi, kebiasaan, kasta, dan lingkungan disampaikan melalui shot-shot efisien ini, melewati interaksi karakter, gerak-gerik mereka, dan bagaimana lingkungan bereaksi atas semua tindakan para tokoh. Show don't tell selalu ada di setiap shot efisien ala Bang Dennis, menunjukkan world building tanpa seseorang selalu mendiktekan pada kita. Menyeret sound ikut jadi elemen yang begitu penting dengan tidak selalu menempatkan soundtrack pada setiap adegan, akan tetapi membiarkan suara-suara lain mengambil panggung, memantapkan kesan realistik tersebut. Semua ini sebenarnya udah ada di Blade Runner 2049, namun kehadiran mereka lebih ditegaskan lagi pada Dune, seolah membuat film ini adalah puncaknya pengalaman Bang Dennis yang udah matang sempurna. 9 buat Dune dan 10 buat Dune 2 yang punya hal-hal menakjubkan dari film pertama dan di-upgrade lagi, menjadikan judul kedua dari seri Dune boleh gue bilang perfect. Meski gue sendiri belum baca bukunya karena belum sempat juga, masih banyak read list yang nonggok di rak buku, bahkan belum terbuka plastiknya. Jadi semua tadi hanya berdasarkan film. Jadi siapa tahu ada yang udah baca bukunya mungkin bisa komentar apa ada hal yang minus dari adaptasi filmnya. Nah, oke, kayaknya udah semuanya sih ya. Kalau ada yang kurang bisa ditulis di komentar karena kita akan lanjut ke sesi kedua, yaitu nge-rate film-film ini berdasarkan kenyamanan buat ditonton. Menurut gue Prisoners naik ke 9 karena saking asiknya gue sampai lupa buat nyatet dan memberi note pada tiap adegan seperti yang biasa gue lakukan di film-film lain. Buat Next Floor naik ke 7, tontonan yang singkat dan fun, gue sampai ketawa nontonnya, berasa kayak nonton komedi dan pesannya juga mudah ditangkap, jadi nggak perlu mikir banget lah. 32 Agustus di bumi, tetap di posisi 3 karena dahi gue berkerut sepanjang film dan kadang mata gue hampir ketutup karena bosan. Maelstrom, kedati gue nonton 2 kali harus turun ke 7 karena ikan gue teramat jijik sama makhluk yang satu itu ya. Dan bukan karena background gue orang kaya atau semacamnya. Masa kecil gue bahkan dihabiskan di rumah yang belakangnya sungai, dan satu keluarga seneng ikan seperti halnya orang-orang yang hidup di dekat sungai ya. Jadi entahlah, gue anomali. Incendies tetap di 9, gue begitu imersif selama menonton, bahkan jadi research sejarah perang sipil Lebanon ya, mantep lah pokoknya. Sicario ke 9 karena Emily Blunt. Nah, Blade Runner ke 10 karena ada Another Arm. Turun ke 5 karena seperti yang gue bilang, ini adalah film favorit gue. Tapi karena itu juga beberapa kekurangannya bisa terlihat dengan jelas. Sama halnya dengan 32 Agustus di bumi. Buat orang yang gak suka dengan slow burn, film ini akan sangat-sangat membosankan. Incendies selamat dari permasalahan ini karena itu film lama, dan gue rasa orang yang nonton film tersebut sekarang udah ke filter dan memang yang tertarik aja. Sedangkan untuk Sicario mungkin juga terbantu dengan ketegangan dan aksinya. Juga Enemy tetap di 7 kalau nurutin experience gue yang bakal gue jatuhin ke 3, tapi secara umum tetap di 7 kayaknya. Film ini nggak punya tag aksi kayak film Blade Runner, jadi ya memang nggak bakal expect bakal ada aksi, menjadikan film ini pure experience mystery. Arrival, kayaknya turun ke 5 juga. Buat normis, film ini bisa gue lihat membosankan karena mungkin kalau orang dengar kata alien bakal mengharapkan sesuatu yang seru atau menegangkan, tapi Arrival rasanya nggak akan menyuguhkan hal itu bagi mereka yang branded. Polytechnic, gue turun ke 5 kayaknya. Gue gak bilang khalayak umum goblok, cuman gak semua orang punya rasa yang sama dengan gue saat menonton. Gak semua orang akan peduli, terutama harus menunggu 1 jam. Dan kebanyakan orang ya memang cuman menganggap film hanya sebuah hiburan, bukan sesuatu yang begitu berarti. Toh film-film ini hanya buatan, kita tidak menyaksikan kejadian yang sebenarnya. Ya, dengan menimbang hal tersebut, Mid kayaknya adalah tempat yang cocok. Dune pertama juga turun ke 5, sama halnya dengan Blade Runner, ini rasanya slow burn banget. Apalagi film pertama masih perlu memperlihatkan world building. Jadi gue bisa ngebayangin orang-orang biasa yang hobi nonton film flop Marvel bakal ketiduran. Dune 2 bakal gue letak di 7. Gue rasa nggak se-slow burn film pertama dan lebih menarik untuk disaksikan karena ya banyak aksinya juga. Nah, beres. Good to know.
Ini dia tier list film-film Bang Dennis. Kalau ada yang nggak setuju bisa tulis alamat rumah kalian di kolom komentar, atau bisa juga tulis tier kalian sendiri di kolom komentar, ya terserah lah, yang penting komen. Tier list berikutnya kemungkinan besar itu film-film Hosoda, ya baru kemudian mungkin Christopher Nolan. Atau kalian mau Nolan duluan juga bisa ya. Kalau banyak yang mau Coming to Nolan bed, duluan, ya honey? gua dahulukan. Yes, dear.